Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim Pertau Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan saya Aurelia Pinggani Jayanti bersama dengan dua rekan saya, Alberta Sakani Sitakara dan Putri Nafisah Intani, akan mempresentasikan analisis dugaan kecurangan fraud pada perusahaan pelayaran armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC yang berdampak pada kerugian negara dalam kompetisi keuangan audit investigatif KBMK 2023. Kasus yang akan kita bahas ini merupakan kasus kecurangan atau fraud dalam bentuk korupsi yang terjadi pada perusahaan pelayaran armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kasus tersebut, kita perlu memahami bahwa korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001, kasus korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Badan Pusat Statistik sendiri telah mencatat bahwa sepanjang 2021 terdapat 364 kasus korupsi di Indonesia yang meliputi korupsi di tingkat pusat maupun daerah. Kasus korupsi pada tingkat daerah juga terjadi pada perusahaan pelayaran armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC. Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut melaporkan sejumlah fakta penyimpangan. Yang pertama, adanya tunggakan biaya docking kapal, kemudian terdapat tindakan pungutan liar, dan terdapat pula kebocoran pendapatan pembayaran. Berdasarkan urgensi permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dilihat pada layar berikut. Kemudian yang pertama, kita akan membahas mengenai indikasi ketidakwajaran pada kasus ini. Yang pertama yaitu terdapat tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar 1,2 miliar rupiah. Biaya docking kapal ini merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC. Maka dari itu, fraud ini menurut AJFE termasuk ke dalam jenis fraud terhadap aset kategori cash larceny. Kemudian yang kedua terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Mr. J yang setiap harinya meminta staf pengawas lapangan untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar 500.000. Nah, pungutan liar ini menurut AJFE termasuk salah satu jenis fraud, yaitu korupsi yang termasuk dalam kategori economic extortion. Selain itu, pada kasus ini juga diduga terdapat konflik kepentingan yang bisa mengarah pada kolusi. Kemudian terdapat kebocoran pendapatan pembayaran yang didapat dari pembayaran KNPA dan KNPP. Perusahaan BUMD ini mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak yang seharusnya masuk dalam pendapatan kas perusahaan, akan tetapi kenyataannya tidak, sehingga hal ini termasuk dalam kecurangan terhadap aset kategori skimming. Nah, kecurangan sendiri juga dapat terjadi di penerimaan kas dalam bentuk cash larceny dan skimming. Cash larceny terjadi ketika kas sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan. Sementara skimming merupakan penyelewengan kas yang dilakukan sebelum kas masuk dalam sistem keuangan perusahaan. Jadi, potensi kecurangan ini dapat terjadi di penerimaan kas yang terletak di sistem keuangan perusahaan. Selain itu, penerimaan kas dari pungutan liar juga terjadi di setiap trip kapal pada KNP Tanjung 123 di dermaga 345 yang dilakukan oleh Mr. J. Tentu kecurangan yang terjadi pada perusahaan pelayaran armada daerah milik Pemprov ABC dapat dibuktikan melalui proses audit investigatif yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi yang terbagi menjadi 3 langkah audit investigatif, yaitu pertama, pra-perencanaan. Auditor menetapkan kriteria yang digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima kasus penyimpangan yang ada untuk dilakukan audit investigatif, yaitu kriteria terkait adanya penyimpangan peraturan undang-undangan atau penyalahgunaan wewenang dan indikasi kerugian keuangan negara. Kedua, perencanaan audit. Auditor mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit, serta merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit. Ketiga, pelaksanaan audit. Pada langkah ini, auditor menggunakan prosedur maupun metode pengumpulan bukti yang relevan, cukup, dan kompeten dalam upaya mengungkapkan fakta-fakta dan proses kejadian, sebab dan motif penyimpangan, pihak-pihak yang terlibat, serta dampak dari penyimpangan tersebut. Kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan BUMD ini diduga terdapat kerugian negara di dalamnya, yang dapat dihitung menggunakan metode total loss, yaitu jumlah keseluruhan yang dibayarkan negara atau daerah untuk aktivitas atau operasional perusahaan, tetapi disalahgunakan atau tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian awal yang kemudian dihitung sebagai kerugian keuangan negara atau daerah. Adapun rincian nominal kerugian keuangan yang dialami BUMD yaitu seperti yang disebutkan pada slide berikut.
Berikut merupakan bagian struktur organisasi perusahaan BUMD pelayanan armada daerah yang menunjukkan susunan hierarki atas posisi para pimpinan dan staf sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun teknik wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang berada di luar lingkaran kecurangan terlebih dahulu, seperti misalnya masyarakat pengguna kapal, staf pengawas lapangan, serta KMPA dan KMPB dengan tujuan untuk menggali informasi terkait fakta-fakta kecurangan yang terjadi. Lalu pihak-pihak yang diwawancara paling akhir adalah pihak yang terlibat di dalam kecurangan atau yang terduga sebagai tersangka utama, yaitu Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Direktur Utama BUMD, dan pengawas kapal penumpang sekaligus adik kandung dari Direktur Utama BUMD tersebut. Berikutnya yakni mengenai tanggung jawab auditor dalam mengungkapkan kasus. Kasus yang ditangani ini merupakan kasus berskala regional sehingga diperlukan tanggung jawab besar dari auditor. Tanggung jawab tersebut antara lain, pertama, menemukan dan melaporkan pelanggaran atau kesalahan yang ditemukan selama proses audit. Yang kedua, mengikuti prosedur dan standar audit yang berlaku. Yang ketiga, mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung laporan dan bersikap transparan terhadap seluruh bukti yang ada. Dan keempat, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Poin terakhir yakni terkait teori yang berkaitan dan hipotesis. Dalam kasus ini adalah fraud hexagon theory. Stimulus yang berasal dari tekanan atas kebutuhan finansial yang dialami kedua pihak karena adanya tekanan target keuangan dan tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang sah. Kapabilitas yang dapat dilihat dari konflik of interest yang dihadapi kedua pihak karena daya dan kapasitas yang cukup besar. Kolusi yang berkaitan dengan hubungan keluarga pihak terduga yang mungkin saja menyebabkan terjadinya pembiaran atas pungutan liar oleh Mr. C. Peluang yang dapat terjadi akibat lemahnya pengendalian internal perusahaan, rationalization akibat anggapan pembenaran yang dilakukan kedua pihak, seperti pembenaran adanya pungutan liar merupakan bentuk biaya tambahan atas jasa pengawasan kapal-kapal feri dari BUMD tersebut, dan ego yang membuat pihak terduga merasa tidak akan dikenai masalah karena menjabat kedudukan tinggi pada perusahaan sekaligus berada di dalam sistem pengawasan internal. Berikutnya, memasuki bab 3 atau penutup, dapat disimpulkan bahwa pertama, terdapat beberapa penyimpangan yang merujuk pada kasus korupsi pada perusahaan BUMD, antara lain cash largency, economic extortion, dan skimming. Kedua, potensi kecurangan dapat terjadi di penerimaan kas dalam bentuk cash largency dan skimming, serta pada penerimaan kas di setiap trip berupa economic extortion. Yang ketiga, tahap untuk membuktikan penyimpangan pada kasus BUMD tersebut terdiri dari tahap pra-perencanaan dan pelaksanaan audit. Keempat, kerugian keuangan yang dialami BUMD dan pihak-pihak yang diwawancara berkaitan dengan keterlibatannya dalam kasus tersebut tertera pada layar. Yang kelima, dalam membuktikan penyimpangan pada kasus, auditor memiliki tanggung jawab, yakni menemukan dan melaporkan pelanggaran, mengikuti prosedur dan standar audit, mengumpulkan bukti, dan menjaga kerahasiaan informasi. Yang terakhir, teori yang berkaitan dengan kasus adalah fraud hexagon theory yang terdiri dari stimulus, kapabilitas, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan ego. Saran yang dapat diberikan atas kasus ini antara lain menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kedua, mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 30, perusahaan BUMD perlu memperbaiki proses pengangkatan untuk jabatan atau kedudukan tertentu guna memitigasi adanya benturan kepentingan dan potensi terjadinya kolusi. Yang ketiga, menciptakan sistem whistleblowing yang efektif sebagai sarana pelaporan atau pengaduan kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.